Muridku, apakah makanannya sudah siap? Guru sudah sangat lapar. Kenapa terburu-buru sekali sih? Masih agak lama kok. Guru tunggu sebentar lagi ya. Presiden Gu, tempatnya di sini. Presiden Gu. Presiden Gu? Aku tidak sanggup lagi, Presiden Gu. Ayo, kita istirahat sejenak. Dari sini ke Kuil Shaolin masih seberapa jauh? Masih cukup jauh. Kita baru saja sampai di lereng gunung. Presiden Gu, kamu membatalkan pernikahan dengan keluarga Su. Apakah Nyonya Tua tidak akan menyalahkanmu? Waktuku tidak banyak lagi. Jadi, kamu tidak ingin menyusahkan Nona Su? Aku hanya ingin hidup lebih lama beberapa tahun lagi. Sampai segitunya, Presiden Gu, kalian berdua. Bukankah hanya pernah bertemu saat masih kecil saja? Kamu tidak mengerti. Dia sudah seperti iblis sejak kecil. Menikahinya, lebih baik aku tiada saja. Presiden Gu, jangan terlalu khawatir. Koki Sakti Liu ini, nasi goreng jamur truffle buatannya, sungguh tiada duanya. Cobalah makan setidaknya sesuap. Presiden Gu, Master Jesse dari kuil Shaolin itu kemampuan memasaknya sangat luar biasa. Asal bisa menemukannya, penyakit anoreksia Anda pasti bisa disembuhkan. Bahkan, jika tidak menemukan Master Jesse, kompetisi koki hebat tahun ini akan dipenuhi banyak ahli. Aku tidak percaya bahwa tidak akan ada yang bisa menyembuhkan penyakit anoreksia Anda. Presiden Gu. Presiden Gu? Wah, apakah ada anjing yang makan di meja? Presiden Gu, bagaimana bisa Anda berebut makanan dengan anjing? Memang benar, makanan lezat berasal dari Shaolin sejak dulu. Bahkan belum sampai ke kuil Shaolin, ternyata ada makanan seenak ini. Presiden Gu, aku ambilkan sumpit untukmu ya. Bukankah seharusnya kamu menggendong anjing itu? Menjauh dulu. Iya, benar. Kemarilah, kemari. Sedang apa kalian? Kamu juga ingin makan? Maaf saja ya, semua hidangan ini sudah jadi milikku. Udah, apa kamu punya harga diri? Sudah mencuri makanan, sekarang malah berebut dengan anjing. Lagi pula anjingnya sudah makan, kamu juga tidak bisa memakannya lagi. Berikan saja pada Presiden Gu kami untuk dimakan. Bukan itu maksudku. Boleh aku tahu, siapa yang memasak hidangan ini? Aku ingin menggaji 100 juta dolar per bulan untuk merekrutnya sebagai koki pribadiku. Kamu punya 100 juta dolar? Benar. Kamu terlalu banyak baca novel CEO. Ya, mana ada 100 juta dolar, padahal kamu baru saja berebut makanan dengan anjing. Kalian berdua keluar. Sekarang. Pergi sana. Kamu. Astaga, berani sekali dia bersikap seperti itu. Ngomong-ngomong, aku baru saja menerima kabar bahwa Master Jesse tidak tinggal di kuil Shaolin. Apa? Lalu kemana kita harus mencari Master Jesse? Mungkinkah hidangan tadi dimasak oleh Master Jesse? Pantas saja sangat lezat. Wanita itu mungkin tahu sesuatu, tapi lupakan saja. Perjamuan ulang tahun akan segera dimulai. Mari kita pergi dulu. Lain kali kita akan mencarinya lagi. Kembali lagi. Presiden Gu, Presiden Gu. Halo, Kepala Biara. Ya, Wei. Cepat lari. Kenapa? Gurumu bilang, setelah makan masakanmu, dia terus berada di toilet seharian, dia mau kembali untuk memberimu pelajaran. Cepatlah turun gunung sekarang. Kebaikan malah berbuah malapetaka. Sebaiknya aku pulang saja. Halo, Ayah. Di mana rumah kita? Wei, sayang. Ayah sedang sibuk. Bukankah ayah sudah bilang, ikutlah navigasi peta untuk pulang? Tapi peta di kaki gunung ini sulit digunakan. Aku tidak memahaminya. Sudahlah, ayah akan menjemputmu sebentar lagi. Kamu ada di mana sekarang? Ada benda apa di sekitarmu? Apa yang ada di sampingku?
tiang listrik. Kalau begitu tidak usah pulang sekalian. Ayah sayang, tega-teganya ayah berkata begitu padaku. Lupakan saja. Aku lapar. Berhenti. Aku dari pihak mempelai wanita. Silakan masuk. Silakan masuk. Kembali ke sini. Abang, kamu sedang apa? Dia itu dari pihak wanita. Bodoh ya. Ini pesta ulang tahun ibunya. Ya ampun, Bu, hari ini ibu cantik sekali. Siapa yang kamu panggil ibu? Apa-apaan ini? Ibu tidak boleh tidak mengakui aku sebagai putra ibu. Hanya karena aku tidak menikahi putri sulung keluarga-keluarga Su. Apa kamu tahu bahwa keputusanmu membatalkan pernikahan itu membuatku menanggung malu luar biasa di depan keluarga-keluarga Su? Aku akan menjelaskan semuanya kepada pihak keluarga Su. Menjelaskan? Bagaimana cara kamu menjelaskannya? Biar ku beritahu kamu, Gulanan, Tante Wen tahu soal pembatalan pernikahanmu itu. Dia sampai pulang ke tanah air malam-malam. Dia ingin bertanya padamu secara langsung, apanya yang membuat putri mereka tidak pantas untukmu? Apapun alasannya, wanita itu tidak mungkin akan aku nikahi seumur hidupku. Bu, aku dan putri keluarga-keluarga Su benar-benar tidak cocok. Apanya yang tidak cocok? Keluarga kita dan keluarga Su itu sudah turun-temurun bersahabat. Kalian berdua juga tumbuh besar bersama, saling mengenal sejak kecil. Bagaimana bisa tidak cocok? Bu, sebenarnya aku. Gulanan, jika hari ini kamu tidak memberikan penjelasan yang masuk akal, aku tidak akan merayakan ulang tahun ke-50 ini. Bu, baiklah, aku akan berkata jujur padamu. Sebenarnya aku ini. Ya ampun. Apa dia seambisi itu agar tidak usah menikah? Kalau begitu, kalian berdua berciumanlah. Jangan bercanda. Ada banyak orang di sini, itu tidak baik. Apanya yang tidak baik? Hari ini aku memberimu dua pilihan. 1, cium dia. Atau pergi minta maaf kepada keluarga-keluarga Su, dan menikahlah untukku. Ciuman. Ayo, berciumanlah. Kenapa itu kamu? Wah, kebetulan sekali. Jangan hiraukan aku. Silakan lanjutkan. Bu, aku akan berterus terang pada ibu. Sebenarnya ibu sudah punya menantu. Menantu. Siapa ya? Bukankah ini Yewei? Aku Presiden Gu, apa yang Anda lakukan ini karena putus asa? Ini terlihat sekali kalau ini palsu, Nyonya Besar tidak akan mempercayainya. Jadi begitu rupanya. Kalau begitu, tidak bisa dipaksakan lagi. Ini juga bisa? Aku menentang pernikahan ini. Cueying, bukankah aku sudah mengirimmu untuk sekolah ke luar negeri? Kakak Gu, kalau aku tidak segera kembali, Anda pasti akan direbut oleh wanita lain. Keberatan ditolak. Mereka berdua adalah pasangan serasi, sangat cocok satu sama lain. Apa yang wanita bermuka dua sepertimu tentang? Tante Wei, aku hanya takut Kakak Gu akan tertipu oleh wanita ini. Bukan, sebenarnya aku cuma seorang... Dengarkan penjelasanku. Ayo pergi. Sejak kapan aku menjadi istrimu? Lebih baik kamu beri aku penjelasan yang masuk akal atau aku akan menghajarmu. Cepat tunjukkan kode bayarmu. Untuk apa kode bayar? Aku butuh penjelasan. Percayalah padaku. Tunjukkan saja. Saldo masuk ke WeChat sebesar 100 juta dolar. Sudah cukup, penjelasan ini masuk akal, kan? Sayang, sayang, Aku sudah dengar semuanya. Baguslah, aku sudah menduga. Kakak Gu tidak mungkin tertarik pada gadis desa sepertimu. hati-hati. Aku bisa melaporkanmu atas fitnah. Aku dan suamiku sangat saling mencintai. Aku akan pergi sekarang ke hadapan Tante Wei untuk membongkar kedok kalian. Sayang, mundur dan biarkan aku yang menanganinya. Aku. Tante Wei, wanita tak tahu malu itu. Apa yang sedang terjadi?
Kamu, Tenang saja, aku hanya memasukkannya ke dalam karung, bukannya membuangnya ke sungai. Masih berani melawan, ya? apa yang kamu lakukan? Ada banyak orang di sini. Apa kalau sedang sepi itu diperbolehkan? Kakak Gu, bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Tante Wei, aku akan jujur padamu. Wanita tak tahu malu ini adalah orang yang dibayar kakak Gu $100 juta hanya untuk bersandiwara. Aduh. Mas kawin $100 juta? Itu mana cukup? Berikan $1 miliar saja. Bukan maksud saya adalah Terima kasih, Bu. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah Nyonya Besar selalu menjodohkan Presiden Gu dan Nona Su? Kenapa beliau bisa bersikap begitu baik kepada wanita ini? Jangan berterima kasih. Sebentar lagi kita akan menjadi satu keluarga. Kapan kalian akan menikah? Ayo pergi sekarang. Bos, berikan kami 2 akta nikah. Tidak ada. Tidak ada. Sini kamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah kita sudah sepakat hanya pernikahan palsu? Apa yang kamu bicarakan? Mau? Apa kamu sudah tidak mau menikahiku lagi? Namaku Gulanan, bukan Gu Mau. Terima kasih. Aku mengajakmu kemari untuk berakting denganku, bukan untuk menikah sungguhan. Mengerti? Apa itu pernikahan palsu? Mau? Aku tidak mengerti maksudmu. Tidak mengerti? Pura-pura bodoh, ya. Kembalikan uangku. Kakak, apa kamu ini agak tidak tahu malu? Kamu ingin mendapatkan segalanya tanpa imbalan? Aku beritahu kamu, jangan sampai kamu berpikir bahwa aku jatuh cinta padamu. Hari ini, kalau kamu tidak pulang sendiri, setidaknya kembalikan uangku. Jangan mimpi ibu sudah memberiku $1 miliar. Dengar ya, pernikahan ini harus terjadi. Biar aku jujur padamu. Kondisi tubuhku tidak baik. Aku mengidap anoreksia. Waktuku tidak lama lagi. Hanya karena anoreksia saja. Itu masalah sepele, aku jamin bisa menyembuhkanmu. Ayo jalan. Halo Pak, bisa urus pendaftaran nikah? Kalian yakin ingin menikah? Sepertinya tuan ini kelihatannya agak keberatan. Kami harus menikah, dia sudah menghamiliku. Bukankah dia harus bertanggung jawab? Baiklah, berikan kartu identitasnya padaku. Biar aku yang mengisinya, jangan sampai kamu salah tulis. Cih, Sebenarnya, ada hal yang tidak aku pahami. Kenapa kamu begitu tidak sudi menikahi Nona Besar Su? Mengapa kamu sangat tidak mau menikahi Nona Besar Su? karena dia itu seperti iblis. Iblis? Apa di kepalanya ada tanduk? Jangan tanya lagi. Anak manis Gulanan, pekerjaan rumahku aku serahkan padamu ya. Bibi, bawakan 1 porsi semua kue yang enak di sini. Dia yang bayar. Guru, ayah dan ibuku tidak punya waktu. Kakekku yang datang ke rapat orang tua. Wah, kakekmu ternyata masih cukup muda. Dia tidak muda. Dia itu pendek. Dia itu kerdil. Jadilah kudaku. Sejak hari itu, wanita itu mulai memperlakukanku seperti budak dan menyuruh-nyuruhku. Memaksaku menulis tugasnya, membelikan kue, bahkan... Sayang, apa yang kamu pikirkan? Kelihatannya, kamu agak merasa sedih. Aku sedang teringat wanita itu. Segitunya kah? Teman masa kecil bukankah biasanya seharusnya sangat indah? Saat aku masih kecil, ada seorang kakak laki-laki. Dia selalu memberiku kue kecil, memasakkanku makanan, bahkan menggantikanku di rapat orang tua. Yang kamu katakan, jangan-jangan itu adalah aku? Apa katamu? Berikan surat nikah itu padaku. Atas dasar apa? Ini surat nikahku. Halo, Bibi Wen. Gulanan, tunggu pembalasanku. Setelah merusak pernikahan putriku, aku akan menemuimu sekarang juga untuk membuat perhitungan. Ada apa? Tidak apa-apa. Orang-orang dari keluarga Su akan datang beberapa hari ini. Jangan bertindak bodoh nanti. Lalu, apakah ada yang perlu saya lakukan? Aku tidak membutuhkanmu melakukan apapun. Kamu tidak memiliki apapun yang bisa membantu diriku. Jangan membuat kekacauan saja sudah cukup. Ngomong-ngomong, apakah kamu tinggal di lereng gunung Kuil Shaolin? Hah? Lalu apakah kamu mengenal Master Jiese?
Jie? Master Jesse? Siapa itu? Kenapa ada orang yang memakai nama yang sebodoh itu? Sungguh aneh. Baiklah, aku akan mengantarmu pulang dulu. Sore ini aku akan pergi menghadiri kompetisi MasterChef sebagai juri, jadi sebaiknya kamu diam saja di rumah. Ayo pergi. Selamat siang, Nyonya. Nyonya, tuan muda sudah menikah? Apa? Anak nakal itu sudah menikah? Beraninya dia melakukan ini padaku tanpa meminta izin lebih dulu. Abiao, ikut aku ke keluargaku. Selamat datang di rumah, Tuan Muda dan Nyonya Muda. Kalian tidak masuk. Nyonya muda, seharusnya Anda berteriak, "Ah!" lalu berkata, "Wah, tempat ini besar sekali." Kan? Kenapa memangnya apa tempat ini sebesar itu? Bahkan tidak lebih besar dari rumahku. Wah, ruang tamu rumahmu besar sekali ya. Apa kamu sakit? Apa yang kamu lakukan? Tentu saja untuk memuaskan harga dirimu itu. Lagi pula kamu mengira aku adalah orang kampung yang tidak pernah melihat dunia luar, dasar orang dusun. Aku tidak berpikir begitu. Oh ya? Presiden Gu, apa Anda yakin ingin menikahi wanita ini? Dia terlihat seperti orang yang sangat menyebalkan. Tetap saja dia lebih baik daripada nona besar keluarga Su. Wah, toilet rumahmu bagus sekali ya. Sampai bisa digunakan untuk buang air. Bukan begitu, Presiden Gu. Anda yakin? Aku yakin, selama dia wanita, siapapun orangnya pasti lebih baik darinya. Astaga, dapur ini luar biasa. Sampai bisa meledak. Aku serius. Ini pertama kalinya aku melihat dapur seperti ini. Apa yang terjadi padamu? Aku hanya mengkhawatirkan penyakit anoreksia kakak Gu. Aku belajar memasak di luar negeri, agar kakak Gu bisa mencicipinya. Mulai sekarang jangan masuk ke dapur lagi. Ini terlalu berbahaya. Sudahlah, berhentilah membahas cara meledakkan dapur bersama adik tersayangmu itu. Ikut aku. Mau kemana? Ke kamar tidur. Kamar tidur. Kakak Gu, Anda tidak boleh melakukannya. Kakak Gu. Kakiku sakit sekali. Tunggu dulu. Apa yang ingin kamu lakukan? Menurutmu? Apa yang sedang kau lakukan? Bagaimana menurutmu? Lepaskan aku. Jangan meronta, semakin kamu meronta, aku akan semakin bersemangat. Ya, sangat panas. Jangan bergerak sembarangan. Apa kamu sudah tidak waras? Lepaskan aku. Tampan, jangan meronta-ronta, semakin kamu melawan, aku malah semakin bersemangat. Kakak Gu milikku. Dasar orang desa, segera keluar. Lepaskan kakak Guku. Diam. Dia adalah suamiku, aku bebas melakukan apapun padanya. Menyerahlah, adik perempuanmu yang tersayang itu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja, untuk menyembuhkan anoreksiamu. Lepaskan aku. Aku beritahu padamu, anoreksia tidak bisa disembuhkan dengan cara ini. Singkirkan mie instan ini. Berhentilah bercanda. Sore nanti aku harus pergi untuk menjadi juri di kompetisi Dewa Masak. Dengarkan aku, ini bukan mie sembarangan. Ini diimpor dari Amerika. Resep rahasia dari Mr. Mifuso. Menggunakan kaldu tulang wagyu dari Australia, rasanya sungguh lezat. Kak, bukankah di wadah ini tulisannya adalah mie rasa makanan laut? Anggap saja seperti itu. Adikmu yang manis itu telah meledakkan dapur kita, jadi aku hanya bisa membuatkanmu mie instan untuk dimakan. Sudah aku katakan lepaskan aku, anoreksia tidak disembuhkan seperti ini. Aku tidak peduli, pokoknya aku mau menyembuhkanmu seperti ini. Kamu. Makan ini.
Apapun yang kamu mau, aku akan menurutinya. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Kakak besar, apakah harus bersikap seperti ini? Aku kan hanya memintamu untuk makan mie ini sedikit saja. Sikapmu seolah-olah aku akan menghabisimu saja. Aku beritahu kamu, aku tidak akan melepaskanmu. Berani sekali kamu memejamkan mata. Tidak, aku sangat tidak berani membukanya. Tidak berani membukanya, berharap ini hanya halusinasimu saja, kan? Sudahlah, hari ini akan kuberi kau sedikit kejutan manis. Saus sambal rahasiaku. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Hei, lepaskan aku. Aku tidak makan sambal. Jangan banyak protes. Ini enak sekali loh. Tolong, siapapun, tolong. Diam. Ayo, makan ini. Perasaan dejavu ini. Aku tidak mau minum. Aku tidak mau minum. Mereka berdua benar-benar sangat mirip, bagaikan pinang dibelah dua. Lagi, kapan ini akan berakhir? Gulanan, cepat bukakan pintunya untukku. Waduh, gawat. Astaga, mungkinkah ini nyata? Itu adalah nyonya besar keluarga Su. Nanti kamu lakukan saja apa yang kukatakan. Apa yang sedang kamu lakukan? Percayalah padaku, kamu tidak akan mau tahu kebenarannya. Kebenaran apa? Apa yang sedang kamu bicarakan? Buka pintunya untukku. Keluar sekarang. Ibu Besan, dengarkan penjelasan saya dulu. Kakak Gu milikku sudah tidak suci lagi. Gulanan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Di siang bolong pun kamu sudah tidak tahan. Hancurlah sudah segalanya. Bibi, ini semua karena wanita rendah itu dibalik selimut, sehingga kakak Gu tidak bersedia menikahi Nona Besar Su. Wanita hina, jika aku tidak bisa memiliki kakak Gu, kamu juga jangan harap bisa mendapatkannya. Bagus, bagus sekali. Aku ingin lihat seperti apa rupa wanita tak tahu malu ini, sampai bisa membuat Gulanan begitu tergila-gila padanya, bahkan sampai mengabaikan putriku. Wen Xin, kejadiannya tidak seperti yang kamu bayangkan. Sudahlah, aku bahkan belum membuat perhitungan denganmu, jika bukan karena keluargaku menyetujui perjodohan ini. Keluarga Su tidak akan mungkin menginvestasikan 100 miliar dolar untuk keluargaku kalian. Sekarang kalian melanggar janji. Kalau begitu, kembalikanlah investasi 100 miliar dolar itu. Baiklah. Buka saja, silakan buka semuanya. Setelah kamu membukanya, kamu boleh mempertimbangkan lagi apakah keluarga Gu perlu mengembalikan uang itu. Tanpa kamu minta pun, aku tetap akan membukanya. Aku ingin melihat si penggoda lelaki ini. Apa yang membuatnya lebih hebat dari putriku? Buka sekarang. Keluar. Jangan buka selimutku, atau kamu akan menyesal. Cepat keluar kamu. Keluar sekarang. Bibi, lihat si wanita rendah ini. Ya, Wei. Apa? Dasar wanita jalang tak tahu malu ini. Kenapa kamu terus terbatuk-batuk? Biarkan saja kamu menderita. Tuan Bibi, Anda pasti akan mendukung saya, meskipun kita baru pertama kali bertemu, dan mendukung saya untuk bersama suami saya, kan? Benar sekali. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Bibi mendukungmu. Tante Wen, seharusnya kita memberikan wanita jalang ini sedikit pelajaran. Apa yang kamu katakan itu benar? Adiau, hajar dia. Kamu memukul orang yang salah. Tidak ada yang salah. Kamulah yang harus kuhajar. Bibi, kenapa Anda malah menyuruh menghajar saya? Dialah orang yang telah merebut tunangan putri Anda. Anda tidak menghajarnya tapi justru menghajar saya. Mereka berdua sangat serasi. Apa urusannya denganmu? Aku paling benci orang sepertimu, yang mencoba merusak kebahagiaan orang lain. Bibi, jika Anda tidak memikirkan diri sendiri, setidaknya pikirkanlah nasib putri Anda. Bukankah saya melakukan ini untuk Nona Besar Su demi menuntut keadilan? Kamu tidak usah ikut campur. Putriku saja merasa bahagia kok. Bukan begitu, Bibi. Tadi saat Anda baru datang, apa yang Anda katakan tidak seperti ini. Bukankah tadi Anda bilang akan menghajar si wanita jalang itu? Bukankah tadi Anda bilang Anda akan menghabisi dia? Memangnya aku pernah bilang begitu? Tentu saja Anda mengatakannya. Aku? Kapan aku pernah bilang begitu? Itu karena sebelum Wen Xin datang, dia belum menyadari betapa luar biasanya menantu perempuanku ini. Tepat sekali. Sebelumnya saya memang merasa tidak terima, wanita macam apa sebenarnya, yang bisa menyaingi putriku. Setelah saya datang dan melihatnya sendiri, ternyata dia, sama hebatnya seperti putriku. Benar sekali. Jangan-jangan wanita ini memiliki kekuatan sihir. Apa bagusnya dia? Tentu saja aku hebat. Nafsu makanku bagus. Sekali makan aku bisa menghabiskan porsi 2 orang. Banyak makan itu berkah. Suka makan itu bagus. Orang yang suka makan menghabiskan semua energinya hanya untuk makan, jadi tidak punya niat jahat. Memangnya bisa begitu?
Lagi pula aku lulusan universitas ternama. Apa aku tidak lebih hebat darinya? Aku jago tidur, aku bisa tidur sampai besok pagi. Sangat jago tidur ya, tubuhnya pasti sehat. Jago makan dan jago tidur, itu tandanya pikirannya sangat polos. Tidak seperti orang tertentu yang terlihat sangat pura-pura polos. Tapi aku juga bisa seni teh dan merangkai bunga. Aku juga bisa berkuda. Aku pandai berkelahi, aku juga bisa memasak. Sedangkan kamu cuma bisa menghancurkan dapur. Benar sekali. Di rumah bisa diandalkan, secara fisik bisa membela diri. Bukankah dia jauh lebih hebat daripada pajangan seperti dirimu? Itu sangat benar. Menantuku, kalau nanti Lan An merundungmu, beri dia pelajaran dengan keras. Tapi aku masih jauh lebih kaya darinya. Tidak. Itu sama sekali tidak mungkin terjadi. Itu jelas-jelas mustahil, sangat mustahil. Kakak Gu, coba lihat dia. Kenapa untuk pernikahan pura-pura kamu mencari wanita macam ini? Aku pun sebenarnya sangat bersedia loh. Dia tidak bodoh, kalau sama kamu bisa jadi pernikahan beneran dong. Bukan itu, aku cuma bicara asal saja. Aku dan suamiku ini saling mencintai setulus hati. Kakak Gu, lihat dia. Swing, berhenti berulah. Aku sudah memesankan tiket pesawat untukmu. Segera pergi ke luar negeri sana. Tuan Muda Gu, bukannya ibu ingin menceramahimu, tapi kamu sudah berumah tangga, seharusnya tahu batasan diri. Jangan membawa sembarang orang masuk ke dalam rumah ini. Bibi Wen, ayahnya Swing telah berkorban demi menyelamatkan ayahku hingga tiada. Oleh karena itu, sejak kecil aku sudah menganggapnya seperti adik kandung sendiri. Kami berdua sama sekali tidak memiliki hubungan asmara. Harap Bibi Wen jangan khawatir. Kelak ke depannya, kamu juga harus memperhatikan hal itu. Kamu mengerti? Kamu itu terlalu baik kepadanya. Itu tidak pantas. Jadi jangan memberi harapan palsu kepada orang lain. Mengerti kan? Aku mengerti, Bibi Wen. Sudahlah, Wenshin. Jangan ganggu anak-anak lagi. Ayo kita mengobrol di luar saja. Tidak usah, saya pergi sekarang. Aku berharap kalian berdua selalu hidup rukun selamanya. Segeralah beri aku seorang cucu. Apa kamu sudah kenal dengan Bibi Wen sebelumnya? Apa kamu mengenal Bibi Wen? Mana mungkin? Lalu kenapa dia sangat membelamu? Siapa yang tahu? Siapa tahu aku benar-benar putrinya. Tidak mungkin. Keluarga Su sangat kaya raya. Nona besar keluarga Su tidak mungkin serakah sepertimu. Hal yang tidak bisa kamu mengerti tidak usah dipikirkan lagi. Tidak. Kenapa kamu masih makan mie itu? Tentu saja harus dimakan. Mie ini sudah mengembang. Bagaimana bisa dimakan? Kamu benar-benar sulit dilayani. Sudahlah, biar kutambahkan bumbu untukmu. Sudah kubilang aku tidak makan cabai. Apa kamu tidak dengar? Lama-lama nanti kamu akan terbiasa. Ayo, buka mulutmu. Aku tidak mau. Makan ini. Mau, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu memerah? Mau, cepat bangun. Mau. Bertahanlah. Aku akan cari orang untuk menolongmu. Ibu, Ada apa? Kenapa terburu-buru sekali? terjadi masalah? Aku tidak tahu kalau mau tidak bisa makan cabai. Kupikir masalah besar apa? Tidak apa-apa kok. Ingatlah lain kali, anjing itu memang tidak boleh makan cabai. Ibu, mau bukan anjing. Mau itu putramu. Dia sekarang pingsan. Putraku, nak, ibu datang. Ya ampun, cepat sedikit. Putraku, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Bu. Aku hanya kepedasan. Kamu benar-benar membuat ibu khawatir, tidak bisa makan pedas, masa tidak tahu diri sendiri? Apa ibu tidak lihat kalau aku tadi dipaksa? Kamu sudah tahu kalau kamu salah, kan? Tapi niatku itu baik, walau hasilnya jadi buruk, kan? Sudahlah, menantuku juga tidak sengaja, bukan? Yang penting kamu baik-baik saja. Oh iya, kompetisi MasterChef itu akan segera dimulai, dan kita hampir terlambat, ayo cepat. Sebenarnya kompetisi MasterChef itu apa sih? Grup Dewa Dapur mengadakan kompetisi MasterChef setiap 2 tahun sekali, dengan mengundang koki ternama dari berbagai daerah. Setiap ada kompetisi MasterChef, kami dari Presiden Gu selalu diundang menjadi juri. Untuk apa kamu tanya itu? Kamu saja tidak bisa memasak. Siapa bilang aku tidak bisa memasak? Kalau kamu bicara begitu, aku justru harus ikut kompetisi MasterChef itu. Kakak,
Peserta yang diundang di sana adalah para koki ternama dari seluruh negeri. Mereka tidak akan mungkin memberimu surat undangan. Gulanan, beraninya kamu bicara seperti itu kepada menantuku? Aku bicara kenyataan, mereka tidak akan memberikan undangan padanya. Siapa bilang aku tidak punya undangan? Kalau aku ingin pergi, penyelenggara akan langsung mengirimkan undangannya ke tanganku dalam sekejap. Untuk apa mereka memberimu undangan? Apa untuk menyuruhmu memasak mie instan? Atau membuat saus sambal? Sebaiknya Anda diam saja di rumah. Jangan buat masalah lagi untukku. Bisa tidak? Sudahlah, ayo cepat berangkat. Iya, aku tahu... Halo, aku adalah JS. Aku ingin berpartisipasi dalam kompetisi MasterChef itu. Gulanan, tunggu saja pembalasanku. Para penonton sekalian, kompetisi MasterChef ke-13 yang dinanti-nanti resmi dimulai. Sekarang, izinkan saya untuk membawakan ulasan langsung untuk Anda semua. Peserta pertama yang akan hadir adalah pakar kuliner utama Michelin, Sun Xiuli. Yang kedua, adalah juara dari kompetisi MasterChef periode sebelumnya, Zhao Linxia. Yang ketiga adalah pakar kuliner pendatang baru kita, Ibu Zhang Shui. Dan yang terakhir, hadirin mari sambut kehadiran Tuan Presiden Gu dari grup-grup Gu. Mengapa kamu datang ke sini? Kakak Gu, aku hanya ingin belajar lebih banyak hal agar bisa segera berkontribusi bagi Kakak Gu. Kalau begitu belajarlah dengan benar. Jangan ada niat lain di pikiranmu. Tuan Presiden Gu, Master JS akan datang kemari. Apa kabarnya akurat? Master JS Juga akan ikut serta dalam kompetisi MasterChef kali ini? kabar untuk kali ini benar-benar tidak salah lagi. Baguslah kalau begitu Kakak Gu, penyakit anoreksiamu bisa segera sembuh. Semoga saja begitu. Juri kompetisi MasterChef kali ini masih 4 orang guru besar. Meskipun dibilang 4 orang, kenyataannya sih hanya 3 orang saja. Tuan Presiden Gu selalu memberikan nilai 0. Dia sangat pemilih sekali. Bukan sekadar pemilih, aku dengar. Presiden Gu menderita anoreksia. Jika dia pengidap anoreksia, apa menurutmu akan ada masakan yang bisa memuaskan seleranya? Pasti tidak akan mungkin. Berikutnya, mari kita persilakan para kontestan memasuki panggung. Selanjutnya, mari kita persilakan kepada seluruh peserta untuk memasuki arena. Peserta pertama yang memasuki arena adalah perwakilan dari 4 koki ternama penjuru arah, yakni Jiang Baiwei. Jiang Baiwei merupakan master masakan Hangzhou paling terkenal di Binhai. Ia memiliki kemampuan setara koki bintang 4 Michelin. Ikan cuka danau barat dan udang longjing buatannya tidak tertandingi. Jiang Baiwei itu, dia adalah koki ternama nomor 1 di Binhai kita. Orang yang tampil pertama, ternyata sosok sehebat itu. Aku benar-benar menantikan peserta-peserta berikutnya. Ya ampun, peserta kedua ternyata adalah koki bintang 5 Michelin, si dewa koki tua Liu Yidao. Ia dijuluki pisau pencabut tulang dengan teknik pisau walet terbangnya yang benar-benar luar biasa. Ya Tuhan, ternyata dia tetua Liu. Tidak kusangka seumur hidupku, aku bisa menyaksikan langsung Master Koki tua Liu memasak. Benar-benar Master Koki tua Liu, Ibu. Aku beruntung sekali. Aku bisa melihat langsung sosok asli Master Koki tua Liu. Tidak menyangka tetua Liu juga datang. Sepertinya kali ini aku tidak punya kesempatan lagi. Ini sungguh kejutan yang luar biasa. Mungkinkah ada kejutan lainnya? Sungguh momen yang luar biasa. Perwakilan 4 koki ternama ditambah dengan dewa koki tua bersaing di panggung yang sama. Sayang sekali kita tidak melihat kemunculan dewa koki baru Zheng Zhenxiong. Mari kita lihat siapa peserta berikutnya. Peserta berikutnya tidak menuliskan namanya. Dia adalah seorang dewa koki bertopeng. Siapa dia? Kenapa wajahnya harus ditutupi? Hanya mencari perhatian saja. Ku dengar Master Jesse selalu rendah hati. Mungkinkah dia adalah Master Jesse? Sepertinya peserta bertopeng ini biasa-biasa saja. Mari kita lihat peserta berikutnya. Peserta berikutnya adalah nyonya muda dari keluarga Gu, ibu kandung dari Zhang Shuing. Kakak Gu, bagaimana bisa Anda mengizinkannya masuk? Bagaimana dia bisa menyelinap masuk ke sini? Kakak Gu, Anda lihat dia. Dia melakukan ini hanya untuk membalas dendam padaku. Aku sudah tidak bisa mengaturnya lagi. Jika menurutmu kamu sanggup mengaturnya, atur saja sendiri. Beraninya dia menyinggungku. Aku pasti tidak akan membiarkan hidupnya tenang.
Apa yang terjadi di sini? Nyonya muda dari keluarga-keluarga Gu juga ikut serta dalam perlombaan ini? Apa ini hanya lelucon konyol? Benar-benar konyol. Orang asing yang tidak dikenal sama sekali, memangnya apa kualifikasi yang dia punya untuk ikut dalam turnamen MasterChef? Di mana si kakak itu? Jangan-jangan dia ketakutan sampai tidak berani datang. Siapa bilang aku tidak berani datang? Aku sudah sampai di sini. Katakan yang benar, Nyonya Gu. Apa jangan-jangan kamu salah tempat? Kenapa kamu ke sini? Kamu bahkan tidak bisa memasak. Segera pulang sana. Kenapa? Kamu punya masalah dengan kedatanganku? Bisakah kamu berhenti main-main sekarang? Ini lokasi kompetisi, bukan tempat bagimu untuk berbuat konyol. Kalau begitu bicaralah pada penyelenggaranya. Lagi pula, aku ini diundang langsung oleh pihak penyelenggara sendiri. Bibi berhenti bertingkah. Aku tidak peduli bagaimana caramu bisa menyelinap masuk. Cepat pulang sekarang juga. Maaf ya, sepertinya waktu untuk mundur dari kompetisi sudah terlambat. Sudahlah, buat hancur saja semuanya. Meskipun kompetisi Dewa Dapur kali ini ada sedikit kejutan, tapi jangan terlalu memikirkan detail-detail tersebut. Kompetisi Dewa Dapur kali ini bisa dibilang penuh dengan para ahli, dan berkumpulnya para pemenang, bahkan hadiah uangnya mencapai 10 miliar dolar. Tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke babak pertama, pertarungan para pemenang. Di babak pertarungan para pemenang ini, akan dipilih satu orang koki ternama dengan skor tertinggi untuk menjadi juara bertahan di babak selanjutnya. Lalu, siapakah yang akan memenangkan gelar juara kali ini? Mari kita nantikan bersama. Maka, pemenang kompetisi kali ini akan jatuh kepada siapa? Mari kita saksikan bersama. Wangi sekali. Teh Longjing seduhan Guru Zeng. Aromanya sangat harum. Menghirupnya saja sudah merupakan kenikmatan. Hari ini, aku benar-benar bisa melihat apa yang disebut dengan aroma yang menyebar ke seluruh penjuru. Luar biasa, ini sungguh luar biasa. Seperti yang sudah diketahui semua orang, sebagai perwakilan dari 4 koki ternama, Jiang Baiwei tidak hanya memiliki pencapaian yang gemilang dalam bidang kuliner, tetapi dia juga adalah seorang ahli seni teh. Masakan andalannya, yaitu udang tumis Longjing, adalah bukti terbaik dari puncak si teh dan keahlian kulinernya. Sekarang, mari kita lihat apa yang sedang dilakukan keluarga Nyonya muda. Rasanya agak hambar ya. Astaga, keluarga Nyonya muda sedang mengincar bahan masakan dari peserta lainnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku lapar. Ini sedang ada kompetisi loh. Kamu percaya tidak kalau aku bisa langsung mendiskualifikasimu? Kalau begitu, apa kamu percaya kalau aku akan langsung menceraikanmu? Lalu kamu bisa pergi menikahi si nona besar Su itu? Kamu. Sudahlah, biarkan saja dia makan. Kamu dengar itu? Jangan jadi orang yang repot sendiri melebihi bosnya. Saat kamu keluar nanti, jangan pernah bilang kalau kamu adalah Nyonya Gu. Aku malu setengah mati. Tidak perlu khawatir. Percayalah padaku, kemampuan masakku sangat hebat. Apa-apaan ini? Apa dia hanya mau melucu? Ya ampun. Kakak Gu, cepat lihat. Ya Tuhan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mungkinkah ini adalah teknik yang sudah lama hilang, yaitu pedang terbang dari langit? Astaga, ikan ini hanya tersisa tulang belulangnya saja. Kenapa masih terus bergerak? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Mana mungkin terjadi hal seperti ini? Jangan-jangan, teknik pisau milik Master Liu begitu cepat hingga ikannya sendiri bahkan tidak sempat menyadari bahwa dia sudah tiada. Sangat mengejutkan. Ini benar-benar teknik pisau yang luar biasa mengagumkan. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Sashimi buatan Liu Yidao ini, sudah pasti, adalah yang paling segar di seluruh dunia. Ditambah lagi dengan saus rahasia yang saya teliti. Selama separuh hidup saya, siapa lagi yang bisa menandingi saya? Kalau begitu aku mau makan. Apa yang kamu lakukan? Jangan membuat kekacauan lagi. Berikan itu padaku. Ini bukan disiapkan untukmu. Master Koki Tua Liu, ternyata kemampuanmu masih sehebat dulu.
Tapi ternyata hanya begini saja kemampuanmu. Sebenarnya siapa kamu ini? Hentikan ini. Aku tidak tahu apakah aku punya kesempatan untuk melihat wajah asli Tuan yang sebenarnya. Anak muda ini bersikap sembunyi-sembunyi dan tidak berani menunjukkan wajah aslinya. Orang sepertimu, apa hakmu untuk menilai Master Koki Liu? Hanya berbekal hidangan keberuntungan naga dan Phoenix ini saja. Ya Tuhan, wangi sekali. Ini aroma apa ini? Biarkan aku mencicipinya satu suap saja. Asalkan aku bisa makan satu suapan saja, aku bersedia melakukan apapun. Wah, apa yang baru saja kulihat. Tingkat keterampilan macam apa ini? Sampai-sampai bisa memicu fenomena yang sangat unik ini. Tetua Liu, ini. Inilah hidangan legendaris yang disebut kemakmuran naga dan naga Phoenix. Dia, sebenarnya siapa dia? Sangat wangi sekali. Aroma yang begitu pekat ini. Selama bertahun-tahun aku menjadi kritikus kuliner, baru pertama kali aku menemukannya. Aroma ini terasa seolah sedang berada di negeri dongeng. Wanginya enak sekali. Aku ingin sekali mencobanya. Presiden Gu, coba kamu hirup. Tidak mungkin. Apa ini masih belum bisa menggoda Presiden Gu? Presiden Gu, apa yang sedang kamu pikirkan? Gulanan yang menyebalkan itu, beraninya dia bilang aku tidak bisa memasak. Akan kutunjukkan padanya dan kutambahkan bahan-bahan ekstra yang kuat. Aku sedang berpikir, apa aku benar-benar harus memakan masakannya? Presiden Gu, aku punya firasat buruk tentang hal ini. Apakah kau masih butuh firasat untuk menyadarinya? Para penonton sekalian, kompetisi MasterChef kali ini benar-benar membuatku sangat bersemangat. Jadi, hadiah 10 miliar dolar ini siapakah yang akan memenangkannya? Mari kita tunggu hasilnya. Luar biasa, luar biasa. Aroma tehnya sangat harum. Kau menggunakan teh naga sumur pra-instan, kan? Tepat sekali. Guru Zhang, semua bahan yang saya gunakan adalah bahan-bahan kualitas terbaik. Hanya menggunakan teh naga sumur pra-instan kelas atas, yang dipadukan dengan udang sungai Hanghu kualitas terbaik. Dengan metode menumis menggunakan api besar, aroma tehnya meresap sempurna ke dalam daging udangnya. Keahlian memotong ini sungguh layak disebut pisau pemotong tulang Liu Yidao ya. Irisan ikan ini terlihat bening dan sangat tipis. Keahlian memotong milik Tetua Liu membuat rasa segar dari irisan ikan terpancar dengan sempurna. Tapi, hanya mengandalkan keahlian memotong, tidak akan cukup membuat daging ikan menjadi selezat ini. Rahasia yang lebih besar tersembunyi di dalam saus cocolan ini. Tekstur dari saus ini juga sangat unik, bukan hanya bisa menutupi aroma amis dari ikan mentah, tapi juga bisa mengeluarkan kesegarannya hingga ke tingkat maksimal. Rasa ini adalah hidangan terbaik di dunia. Rasa ini kuahnya yang begitu kaya, rasanya terus membekas di lidah, sangat lezat. Saya juga seorang ahli kuliner, saya harus bicara sejujurnya, hidangan ini benar-benar tanpa celah. Saya Mr. Zhao, mengakui kekalahan saya. Sepertinya, dalam pertandingan ini, tingkat keahlian para peserta semuanya sudah mencapai titik kesempurnaan. Ketiga hidangan ini tampaknya membuat para juri merasa sangat puas. Sekarang tinggal tersisa satu orang peserta terakhir yang masakannya belum selesai. Sekarang mari kita alihkan pandangan itu. Itu benda macam apa? Ini. Wah, ini benar-benar masakan mengerikan. Dikasih ke anjing pun tidak akan dimakan. Ini murni jebakan terbuka. Jika tidak dimakan, kekalahannya tidak bisa dipastikan. Nyonya Gu benar-benar licik.
Siapa yang mau makan barang seperti ini? Kamu kakak gue pasti akan memakannya. Joy gue, silakan dicicipi. Jangan mimpi. Kakak Gu, kamu tidak boleh memakannya. Masakan yang dia buat akan menimbulkan masalah. Kamu menggunakan ini untuk balas dendam pribadi. Apa belum jelas juga? Aku tidak akan memakannya. Tidak mau makan? Kalau begitu kita cerai saja. Kamu ingin menceraikanku? Pikirkan baik-baik. Jika aku menceraikanmu, kamu harus menikahi si Nona Besar Su itu. Ini benar-benar keterlaluan. Dan tidak bisa ditoleransi. Xiao Zhao. Presiden Gu, Anda ingin bercerai? Sudahkah Anda memikirkannya baik-baik? Kakak gue, akhirnya kamu membulatkan tekad untuk membuang orang kampung itu? Ambilkan kertas dan pena. Aku ingin menulis surat wasiat terakhirku. Apa? Apa harus seperti ini? Kakak Gu, jangan dimakan, itu bisa membahayakan nyawamu. Aku. Masukkan sepatu kulit besar ayah, kira-kira akan terasa enak tidak ya? Jangan, aku tidak mau makan sepatu kulit. Airnya sudah mendidih, saatnya memberi makan tikus percobaan ini. Tolong, aku tidak mau makan sepatu kulit. Jangan. Tolong, aku tidak mau makan sepatu kulit. Tidak, aku harus memakannya. Jangan remehkan aku. Su Yewei, meski aku harus tiada pun, aku tidak akan pernah menikahimu. Benar. Memang harus seperti itu. Demi tidak menikahiku, berjuanglah, suamiku. Aku benar-benar tidak akan mau menikahi Su Yewei. Rasa ini. Itu kamu. Su Yewei, akan kuhadapi kau. Rasa ini. Rasa ini benar-benar sangat sempurna. Ini sungguh sangat lezat. Aku sudah bilang padamu sebelumnya kan, kemampuan memasakku memang sangat bagus. Apakah ini yang disebut kekuatan cinta sejati? Padahal benda ini terlihat begitu menjijikkan, namun demi tidak bercerai dengan istrinya, Presiden Gu benar-benar meminumnya. Dia benar-benar memakannya? Dalam arti tertentu, Presiden Gu benar-benar pria yang baik. Demi istrinya sendiri, dia berusaha keras sekali. Presiden Gu, sudahlah jangan berakting lagi, melihatnya saja membuat hatiku pedih. Kalian tidak sopan sekali ya. Apa kalian tidak terpikir kalau ini benar-benar lezat? Enak sekali. Bagaimana bisa di dunia ini ada makanan selezat ini? Benar sekali.
Sebelumnya, hidangan keberuntungan naga dan Phoenix sudah cukup membuatku kagum. Tak kusangka ciuman surga ini. Ini, hidangan tadi tidak ada bandingannya sama sekali. Coba lihat, meskipun hidangan ini terlihat berantakan, tetapi rasanya kesat, asam, manis, pahit, dan pedas. Semuanya menyatu jadi satu. Bukan hanya tidak aneh, malah memberikan sensasi yang luar biasa. Satu kata, sempurna. Bagaimana mungkin? Wanita kampung yang tak tahu malu itu mana mungkin bisa membuat makanan yang selezat ini? Ya ampun, siapa sangka yang mendapat penilaian tertinggi justru hidangan milik Nyonya Gu yang bernama ciuman surga ini? Tidak disangka, ternyata Nyonya Gu sengaja menyembunyikan kemampuannya. Pantas saja dia layak mengikuti kompetisi Dewa Koki. Aku jadi penasaran, seperti apa rasa dari hidangan ciuman surga ini? Aku ingin sekali mencobanya. Sekarang kita masuk ke sesi penilaian. Kira-kira berapa skor akhir untuk setiap peserta? Mari lihat ke layar lebar. Sekarang mari kita mulai tahap penilaian. Untuk skor akhir para peserta, kira-kira berapakah nilainya? Silakan lihat layar besar. Jiang Baiwei, 25 poin. Liu Yiwan, 28. Zheng Zhenxiong, 29. Nyonya Gu, 30 poin. Mari kita ucapkan selamat karena juara kompetisi Dewa Dapur tahun ini telah lahir, yaitu Nyonya Gu. $30 poin. Hebat. Hebat sekali. Aku keberatan. Mana mungkin? Padahal aku sudah memberinya nilai 0. Bagaimana bisa dia masih menjadi pemenang? Kamu belum tahu ya? Dulu saat Presiden Gu datang, dia selalu memberikan nilai 0. Selain hidangan ciuman surga ini, masakan lainnya, dia paksa telan semuanya. Melakukan hal seperti itu, masih berani mengatakannya. Aku juga keberatan. Aku curiga kalian bermain curang. Apa yang dia buat itu? Apa? Ciuman surga. Dilihat saja sudah tak layak makan. Atas dasar apa dia jadi pemenangnya? Enak atau tidaknya? Bukankah kamu akan tahu sendiri setelah mencicipinya? Aku tidak mau mencicipinya. Aku masih ingin hidup lebih lama. Chef Dewa Jiang, kecilkan suaramu. Tetua Liu, dia... Ada kecurangan atau tidak? Besok saat kompetisi akan jelas semuanya. Memangnya hal seperti ini bisa dipalsukan? Baiklah, jika kamu memang punya kemampuan. Sampai jumpa di pertandingan besok. Di mana Nyonya? Aku tidak tahu. Dia sudah menghilang. Sudahlah, dia sudah dewasa, tidak mungkin tersesat. Bawalah beberapa hadiah, dan ikut aku pergi ke keluarga Su. Presiden Gu, Anda masih berani pergi ke keluarga Su? Apakah Anda tidak takut jika harus bertemu dengan Nona Besar Su? Jangan sebut nama itu di depanku. Maafkan saya. Lagi pula, kami sudah bertahun-tahun menjadi rekan bisnis. Baik dari segi pertemanan maupun dari segi bisnis. Saya harus datang sendiri untuk meminta maaf. Presiden Gu, bahkan saat merundingkan kesepakatan bernilai ratusan miliar dolar, Anda tidak pernah segugup ini. Presiden Gu, biar saya saja yang melakukannya. Jangan bergerak. Jika berani menyentuhku, kamu akan aku pecat. Baiklah. Ya, sudah. Kalau begitu Presiden Gu, silakan Anda melakukannya sendiri. Anda adalah gulanan yang sangat hebat dan berkuasa di dunia bisnis. Bukankah ini hanya tentang menemui si wanita iblis itu sekali lagi? Apa susahnya? Tidak bisa, aku tidak sanggup. Ini kan cuma sebuah pintu. Aku akan menghadapimu. Sedang apa kamu di sini? Nyonya muda. Sedang apa kamu? Jelaskan semuanya padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Sudah tidak ada waktu untuk menjelaskan. Pergilah. Nyonya muda. Sayang, tanganmu tidak apa-apa. Istriku, tanganku tidak apa-apa. Presiden Gu tentu saja tidak apa-apa, karena yang terjepit adalah tanganku. Lihatlah, lihat jadi seperti apa tangan ini. Maafkan saya. Biarkan Presiden Gu memberimu kenaikan gaji. Benarkah? Terima kasih, Presiden Gu. Terima kasih, Nyonya. Lan An sudah datang.
Bibi Wen, kenapa dia ada di rumah Anda? Dia adalah pengasuh. Benar, Aku bekerja di rumahnya. Bekerja? Mengapa? Karena sejak kecil nasibku malang, kondisi keluargaku juga tidak baik. Jadi aku hanya bisa bekerja sebagai pengasuh di rumah orang kaya untuk mencari sedikit nafkah. Orang miskin dengan kekayaan 1 miliar dolar? Bukankah aku harus bertahan hingga hari terakhir? Ini namanya bertanggung jawab. Bibi Wen, aku sudah menyiapkan sedikit kado sebagai tanda terima kasih. anak ini, padahal sudah datang saja cukup, mengapa harus repot membawa kado? Biarkan aku lihat apa yang dia bawa. Ini semua makanan favoritku. Ini sungguh tidak sangat luar biasa. Bagaimana menurutmu? Sebenarnya, bagi orang kaya, sebelum makan selalu harus ada orang yang menguji racunnya. Akulah penguji racun itu. Bagi warga. Biasa. Sudahlah, bukankah semua kotak kado sudah dibuka? Jangan hanya berdiri saja, ayo masuk dan duduk. Bibi Wen, apakah Nona Besar Su ada di sini? Apa dia ada atau tidak? Dia ada di mana-mana. Di tempat manapun yang tidak bisa kamu bayangkan, dia selalu ada. Filsafat. Ini pasti sebuah filsafat. Presiden Gu, jangan lihat aku tidak mengerti. Lan An, kamu sudah sangat lama tidak datang ke rumah kami. Waktu kecil, kamu dan Yewe sering datang ke rumah untuk bermain. Rumah ini pasti menyimpan banyak kenanganmu, kan? Iya. Sudahlah, jangan hanya berdiri di sini, masuklah untuk duduk. Ayo. Ayo pergi. Silakan duduk semuanya. Gulanan, siapa yang menyuruhmu duduk? Lan An, kamu, ada apa denganmu? Apa kamu merasa tidak enak badan? Gulanan, aku mau main kuda-kudaan. Gulanan, cepat kerjakan PR-ku. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Benar-benar suara yang mengganggu. Yewei, apakah nasinya sudah matang? Presiden Gu, Hampir saja, untung saja. Apa yang kamu lakukan? Ini sangat mahal. Presiden Gu. Yewei, nasi sudah matang belum? Su, Nona Besar Su. Gulanan, kenapa bocah ini juga ada di sini? Yewei, berikan penjelasan yang benar padaku. Apa-apaan ini? Apa ini penipuan? Ini? Paman Anu. Xiao Zhao, bagaimana keadaan tanganmu? Terima kasih atas perhatiannya, Nona Besar Su. Akan sembuh dalam beberapa hari. Yang aku maksud adalah tangan satunya lagi. Nona Su, aku tidak melihat apa-apa. Bagus kalau begitu. Baguslah. Presiden Gu, semoga kamu beruntung. Su, Nona Besar Su. Apa yang terjadi padaku? Su, di mana Nona Besar Su? Tidak ada apa-apa, Nona Besar Su. Kamu salah dengar. Sayang, jangan takut. Baguslah kalau begitu. Syukurlah. Jauh di mata, namun ada tepat di depan mata. Presiden Gu. Gulanan, kamu bangun di waktu yang sangat tepat. Aku ingin bertanya kepadamu, di mana Yewei? Paman Su, tolong jangan katakan apa-apa lagi. Saya tidak layak untuk Nona Besar Su. Masalah perjodohan ini, batalkan saja sampai di sini. Bagus sekali Gulanan. Kamu pikir bisa membatalkannya begitu saja? Masalah utamanya adalah, saya sudah memiliki seseorang yang saya cintai. Apa? Gadis mana? Yang bisa lebih hebat dari putriku?
Hanya dia, Apa? Paman Su. Kami saling mencintai dengan tulus. Mohon restui kami. Maksud Bapak dia? Paman Su, kami sungguh saling mencintai. Mohon restuilah kami. Anda tidak mengenalnya? Aku, Kami berdua sudah menikah. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Siapa yang bisa menjelaskan ini padaku? Tidak perlu penjelasan. Anda hanya perlu ingat bahwa aku hanyalah pembantu di rumah Anda. Meskipun aku tidak begitu mengerti, tetapi, jika kamu adalah pembantu di rumahku, maka situasinya akan menjadi sangat berbeda. Tolong berhentilah bicara. Paman Su, kejadiannya memang seperti itu. Untuk masalah pendanaan, grup Gu kami sendiri yang akan menyelesaikannya. Aku masih berharap Anda tidak menarik investasi tersebut. Kita kan semua keluarga, mengapa bicara soal tarik modal? Apa aku pernah bilang ingin tarik modal? Tuan tadi bukannya bilang ingin menarik modal. Tadi ya tadi. Sekarang ya sekarang. Aku bukan hanya tidak tarik modal, aku bahkan ingin memberikan grup Gu tambahan 100 miliar dolar sebagai investasi. Apa? Jadi Anda tidak keberatan dengan pembatalan pernikahan ini? Buat apa dipermasalahkan? Kamu dan asisten rumah tangga keluargaku sudah bersama, aku merasa sangat lega. Hanya saja asisten rumah tangga keluarga kami ini temperamennya agak menyulitkan. Nantinya, kamu harus banyak bersabar ya. Apa? Ada masalah? Tidak. Tidak ada sama sekali. Lan An, ayo, duduklah di meja makan, tunggu hidangannya siap, temani aku minum beberapa gelas. Paman Su, aku mengidap gangguan makan, jadi aku tidak akan makan. Tapi kalau untuk minum, aku bisa temani. Iya, kapan makannya dimulai? Aku sudah sangat lapar. Kamu, pergilah menyapu lantai. Aku menyapu lantai? Lalu siapa lagi? Bukannya kamu asisten rumah tangganya? Cepat pergi. Lan An, nanti dalam urusan bisnis, jika ada yang tidak dipahami, alat ini juga sulit digunakan. Tanyakan saja langsung pada paman. Mengerti? Pasang kabel listriknya. Duh, dasar lambat. Lan An, Baiklah Paman Su, jangan khawatir. Sudahlah masa bodoh. Aku sudah lapar. Kak, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu kira ini rumahmu sendiri, ya? ada apa? Lan An, Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Makanannya sudah siap, Lan An. Masakan Bibi, apa kamu tidak ingin mencobanya? Bibi, Maafkan saya, Bibi lupa. ayo, ayo, makanlah yang banyak. Cobalah, aku yang memasaknya. Kenapa diam saja? Cepat dimakan. wah, enak sekali. Udah aku bilang kan, keahlian memasakku memang sangat hebat. Lumayan lah ya. Maksudmu lumayan saja? Lan An, jika selera makannya pas, makanlah lebih banyak lagi. Baik. Lan An, hari ini jangan pulang dulu, kalian berdua menginaplah di sini. Bibi Wen, apakah ini pantas? Tidak ada yang tidak pantas. Cepat habiskan makananmu. Setelah selesai makan, ada hal yang ingin kukatakan kepadamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak apa-apa, minum sedikit saja, ini tidak akan mempengaruhi kompetisi Master Koki besok. Kalau mau minum, aku akan belikan untukmu. Tidak usah. Hubunganku dengan Paman dan Bibi sangat baik kok. Mari kita sepakat. Kalau terlalu mabuk, jangan buat kekacauan. Ya, Tenang saja. sayang. Aku tidak bisa tidur. Aku mau dengar cerita tentang bebek kecil. Aku tidak tahu ceritanya. Sayang, aku mau cium, peluk, dan dimanja. Kalau tidak, aku tidak bisa tidur.
Bukan begitu, kita sudah sepakat. Setelah banyak minum, kamu tidak boleh berulah karena mabuk. Itu kesepakatan untukmu, bukan untukku. Maksudku adalah kamu Sayang, suamiku. semalam. Ini tidak mungkin kan? Kamu sudah bangun? Kamu sudah bangun? Tidak ada apa-apa kok. Semalam kamu minum terlalu banyak, jadi pakaianmu aku bawa untuk dicuci. Sungguh benarkah? Tentu saja benar. Kita kan suami istri sah. Bahkan jika aku melakukan sesuatu, apa perlu aku merahasiakannya darimu? Laki-laki kok pemalu sekali. Ini. Baiklah, kompetisi Dewa Dapur akan segera dimulai. Kejadian semalam tidak boleh dibocorkan pada siapapun, mengerti? Hadirin sekalian, babak kedua kompetisi Dewa Dapur telah dimulai. Sesuai aturan sebelumnya, paruh kedua akan memasuki tahap tantangan. Di tahap tantangan ini, skor tidak lagi diberikan oleh juri, melainkan akan dinilai oleh para penonton yang hadir. Pemenang bertahan awal memiliki 10 poin awal di tiap sesi, dan yang skornya lebih tinggi akan menang. Lalu sang pemenang akan menjadi juara bertahan baru, sampai tidak ada lagi penantang yang tersisa. Kalau begitu, mari kita sambut juara bertahan kita, Nyonya Gu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Siapa yang ingin maju duluan? Saya. Keahlianmu yang paling hebat adalah membuat sup dan menyeduh teh, kan? Benar sekali. Kenapa? Apa kamu juga ingin membuat udang tumis longjing? Apakah kamu membawa daun teh hari ini? Tidak. Tapi apakah di sini ada yang membawa daun teh? Apa kamu sudah gila? Bahkan jika ada orang yang membawa daun teh, teh berkualitas apa yang mungkin mereka bawa? Sayang sekali, aku sempat mengira. Kamu adalah seorang ahli. Ternyata, kamu bahkan tidak paham cara memilih bahan. Xiao Zhao, siapkan teh longjing kualitas terbaik untuk Nyonya. Aku beri waktu 3 menit untuk membawanya ke sini. Lebih baik buat aku perhitungan saja. Ini tidak mungkin dilakukan. Pidato sok berkuasa macam apa itu? Aku punya beberapa di sini. Tapi sepertinya kurang bagus. Tidak apa-apa. Hari ini akan kutunjukkan padamu bahwa di hadapan kemampuan mutlak bahan masakan sama sekali tidak menjadi masalah. Terima kasih. Astaga. Dia benar-benar menggunakan bunga melati untuk membuat udang longjing? Bahkan ini hanya teh celup yang paling murah. Mana pisauku? Berani-beraninya dia. Aku akan menghabisimu. Apa yang kamu lakukan? Ini sedang siaran langsung. Tetua Liu, lihat dia. Dia mempermalukanku. Bagiku, harga diri jauh lebih penting daripada segalanya. Mempermalukanmu, aku sama sekali tidak tertarik. Ini luar biasa. Me mengeluarkan api biru. Sial, mengeluarkan api biru. Ini adalah Shaolin Qigong. Pantas saja. Bagaimana bisa dia punya kualifikasi untuk ikut kompetisi Dewa Koki? Ternyata dia keturunan Shaolin. Sudah tidak ada yang perlu dilihat dibandingkan dengan mereka. Begitu Shaolin Qigong muncul, kamu tidak punya kesempatan sama sekali. Anak muda, tutup mulutmu. Percaya tidak kalau aku akan menghabisimu juga. Berhenti bicara di sini. Untuk meremehkan kekuatanku dan membanggakan orang lain. Kenapa? Memangnya, kalau ada api biru berarti aku kalah?
Itu hanyalah beberapa cara kotor yang picik. Entah itu cara kotor yang picik atau bukan, kamu akan tahu sendiri setelah mencicipinya. Aku cicipi. Sangat cepat. Apa mungkin bisa matang? Coba tebak. Daging udang ini, mengapa bisa sesegar ini? Aroma teh ini, mengapa begitu pekat? Ini hanyalah kemasan kantong biasa. Bagaimana bisa sewangi ini? Benar-benar mengejutkan. Nyonya Gu ternyata sedang menyembunyikan kemampuannya. Sejujurnya, masakan Nyonya Gu sangatlah wangi. Udang ini, rasanya ini, membuatku merasa seperti di surga. Tentu saja, karena Nyonya Gu menggunakan bunga melati, dan bahkan menggunakan melati kemasan yang paling murah. Nona Zhang, apakah kamu masih merasa bahwa ini adalah trik rendahan? Aku. Dia hanya beruntung saja, tidak ada yang hebat darinya. Aku sudah bilang sejak awal. Begitu Shaolin Qigong turun tangan, kamu pasti kalah. Lupakan saja. Memang kemampuanku kalah unggul. Tidak ada gunanya membandingkan lagi. Aku mengaku kalah. Tapi aku hanya punya satu permintaan. Aku ingin tahu di mana sebenarnya letak kekalahanku. Mengenai hal ini, biar saya yang menjelaskannya. Chef Jiang, kali ini kekalahanmu sama sekali tidak sia-sia. Kemampuanmu dalam mengolah kaldu dibandingkan dengan koki andal sekalipun bisa dikatakan yang paling terbaik. Namun Nyonya Gu kami menggunakan Shaolin Qigong bisa dalam waktu singkat memasukkan sari kaldu ke dalam daging udang, membuat kelezatan udang dan aroma daun teh mencapai puncaknya. Teruslah berusaha. Ternyata begitu. Baiklah. Aku terima kekalahan ini. Hari ini, aku Jiang Baiwei memang kalah unggul. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Shaolin Qigong, mungkinkah hidangan waktu itu adalah buatannya? Xiao Zhao, bawakan udang Longjing itu kepadaku sekarang. Rasanya ternyata bisa selezat ini. Presiden Gu ternyata sedang makan seperti biasa. Ya Tuhan, sama-sama udang tumis Longjing. Namun yang dibuat Nyonya Gu dan Chef Dewa Jiang, hasilnya sungguh jauh berbeda bak bumi dan langit. Sial, ini. Dari mana asal Nyonya Gu yang hebat itu? Kamu, apa kamu lihat itu? Presiden Gu sedang makan seperti biasa loh. Aku tidak buta. Ini benar-benar ajaib. Tak disangka, hal yang bahkan kemakmuran naga dan Phoenix tidak bisa lakukan, ternyata bisa dicapai oleh Nyonya Gu melalui satu hidangan udang tumis Longjing buatannya. Jika begitu, giliran aku. Syaratku tidak tinggi, asalkan Nyonya Gu bisa menduplikasi pedang terbang dari langit milikku, maka aku akan mengaku kalah. Apa menariknya kalau begitu? Selalu membuat hal yang sama. Lalu apa maumu?
pedang terbang dari langit itu sangat menguji teknik pisau kan? Benar sekali. Kalau begitu aku akan membuat sesuatu yang lebih menguji teknik pisau dibanding pedang terbang dari langit sebagai hidangannya. Apa? Aku akan membuat langkah teratai. Bunga teratai mekar. Aku sudah melintasi dunia kuliner hampir seumur hidupku, tapi belum pernah mendengar hidangan ini. Aku benar-benar tidak percaya kalau di dunia ini ada hidangan yang lebih hebat daripada peri terbang dari langit dalam menunjukkan teknik memotong. Hanya sepotong tahu? Apakah Nyonya Gu tidak berencana untuk mengukir bunga dari tahu? Itu tetap tidak bisa dibandingkan dengan hidangan peri terbang dari langit milik Master Koki Liu. Apa yang ingin dilakukan oleh Nyonya Gu ini? Dia membuatku sangat penasaran. Benar juga. Siapa yang tidak penasaran? Sepotong tahu, menarik juga. Aku ingin lihat seperti apa hasil yang bisa kau berikan dengan mengolah tahu ini. Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Sudah selesai. Hanya begini saja. Sepertinya tidak ada perubahan sama sekali kan? Apa-apaan ini? Tahu itu masih utuh tanpa bekas sama sekali. Dia membuat kita tampak seperti orang bodoh. Tindakan Nyonya Gu ini benar-benar sangat sulit untuk ditebak. Aku kira dia akan mengukir bentuk seekor naga. Hanya mencari sensasi, ternyata tidak punya keahlian sama sekali. Apa maksudmu dengan ini? Apa kau sedang mempermainkanku? Jangan terburu-buru, waktunya belum tiba. Waktu apa yang belum tiba? Jangan bilang kalau tahumu itu bisa mekar menjadi bunga. Anda benar sekali. Silakan lihat. Lihat apa? Tahu ini. Ini, tahu ini. Benar-benar mekar menjadi bunga. Ya ampun, ini tidak langsung buyar, melainkan menyebar secara perlahan, seperti bunga yang bermekaran. Ini, bagaimana ini bisa dilakukan? Ini juga bisa dilakukan. Sudah seperti trik sulap saja. Tiket masuk kali ini benar-benar sepadan. Bisa dikatakan bisa melihat duel kuliner yang begitu spektakuler, sudah cukup untuk seumur hidup. Tunggu sebentar. Masakan ini tidak bisa diberi skor tinggi. Kamu mulai cari masalah lagi ya? Memasak itu mementingkan penampilan, aroma, dan rasa yang sempurna. Di antaranya yang terpenting adalah rasa. Seberapapun hebatnya teknik pisaumu, bukankah ini tetaplah sepotong tahu? Nona Zhang benar sekali. Soal teknik pisau, saya tidak pernah tunduk pada siapapun. Aku mengakuimu, tapi Nyonya Gu, meskipun Anda memotong tahu itu menjadi bentuk bunga, itu tetaplah sepotong tahu. Apa kalian pikir aku sebodoh itu? Apa aku tidak tahu kalau ini adalah sepotong tahu? Aku punya ini. Lalu kenapa? Paling-paling jadinya hanya tahu dengan saus cocolan. Apa itu tahu saus cocolan? Ini adalah saus cabai resep rahasia aku sendiri. Nyonya Gu, Anda sudah salah mencari lawan. Saya telah mendalami teknik pisau, sudah mencapai tingkat tinggi, itu benar, tapi soal bumbu cocolan, saya berada di puncak tertinggi. Aku ingin mencobanya cabai yang biasa ini, seberapa enak jadinya nanti. Rasa ini, padahal ini kombinasi yang sangat sederhana, tapi kenapa bisa sangat enak? Nyonya Gu, kamu memang hebat. Aku yang tua ini, mengaku kalah. Ini enak sekali. Akan lebih sempurna jika ada semangkuk nasi. Sangat pedas, tapi rasanya sangat nikmat. Baiklah, sekarang giliranmu. Ujian dariku sangatlah mudah. Selama kamu bisa meniru masakanku dengan sempurna, aku akan otomatis mengaku kalah. Kemakmuran naga dan naga? Ini bukanlah sekadar kemakmuran naga dan naga. Aku telah mendalami seni memasak selama bertahun-tahun. Kemakmuran naga dan naga hanyalah sebuah karya kecil dariku. Senjata rahasia asliku yang mematikan sebenarnya tidak ingin kutunjukkan pada siapapun. Namun, karena hari ini ada ahli yang hadir, maka lain ceritanya. Apa kemakmuran naga dan naga ternyata belum termasuk senjata rahasianya? Dia masih memiliki kartu as lainnya? Kontestan satu ini, saya sangat penasaran. Hidangan andalan Anda ternyata bukan naga dan Phoenix membawa keberuntungan. Lalu hidangan apa itu? Hidangan yang benar-benar menjadi senjata rahasia saya adalah nasi goreng Yangcheng. Apa? Nasi goreng Yangcheng? Bukankah itu sesuatu yang bisa dibeli di warung pinggir jalan? Orang ini sepertinya sudah tertular oleh Nyonya Gu ya. Dalam kompetisi resmi seperti ini, beraninya dia memasak nasi goreng Yangcheng. Apa sulitnya membuat nasi goreng Yangcheng? Aku pun juga bisa membuatnya. Kalian tahu apa? Nasi goreng Yangcheng ini dasarnya memang sederhana, tapi standarnya sangat tinggi. Yang biasa kalian makan itu hanyalah nasi goreng telur biasa. Apa yang dikatakan Tetua Liu ada benarnya. Aku yakin masalah nasi goreng telur, semua orang pasti bisa membuatnya. Namun untuk nasi goreng Yangzhou yang asli, sebenarnya ada 14 macam bumbu. Dan proses pembuatannya sangat-sangat rumit.
Jadi akan menjadi seperti apa hidangan ini nantinya, itu sangat menguji kemahiran sang koki. Menarik sekali. Kalau begitu kita lihat saja siapa yang masakannya paling otentik. Baik, jika aku tidak bisa memasak hidangan ini dengan baik, maka aku akan langsung mengaku kalah. Aku akui kamu memang hebat, tapi untuk hidangan yang satu ini, tidak ada yang bisa memasaknya lebih baik dariku. Saat yang sangat mendebarkan telah tiba. Siapa kira-kira yang akan menjadi pemenangnya? Mari kita tunggu bersama hasilnya. Nasi goreng yang Ceng ini, apa memang harus pakai bahan sebanyak ini? Dibandingkan yang biasa kita makan, ini sangat berbeda jauh. Lihat saja nanti, bukankah dia tadi sudah bilang, yang biasa kita makan itu hanyalah nasi goreng telur biasa. Yang mereka buat sekarang ini, barulah yang namanya nasi goreng yang Ceng. Sial. Aku benar-benar tidak boleh membiarkan wanita tak tahu malu itu menang. Halo, masalah yang aku perintahkan kemarin lakukan sekarang juga. Apa kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, lanjut saja pekerjaanmu. Selesai. Teksturnya sangat kaya, butiran nasinya begitu padat. Rasanya setiap butirnya mengandung sari dari telur ini. Rasa yang sangat menakjubkan. Benar-benar lezat. Nasi goreng ini sungguh sangat enak. Bisa mencicipi nasi goreng selezat ini, hidupku sudah tidak sia-sia. Tetua Liu, Anda juga cobalah sedikit. Kau sebenarnya siapa kau? Mengapa memiliki keahlian memasak sehebat ini? Kau jelas bukan orang biasa. Karena Tetua Liu sudah bicara, maka saya akan membuat pengecualian sekali ini, agar kalian semua bisa melihat siapa aku yang sebenarnya. Ya Tuhan, peserta Dewa Koki bertopeng itu ternyata adalah Dewa Koki yang telah menghilang selama 7 tahun, Zheng Zhenxiong. Ternyata dia chef Dewa Zheng. Ya Tuhan, sepanjang hidupku aku sangat beruntung bisa melihat 3 Dewa Koki bertanding di panggung yang sama. Dewa Koki termuda dalam sejarah, Zheng Zhenxiong ternyata adalah dia. Pantas saja bisa membuat hidangan yang begitu memukau. Sudah kuduga, pasti ada alasan di balik kemampuan sehebat ini. Ternyata itu kau. Sudahlah. Mulai sekarang, kompetisi Dewa Koki ini, aku tidak akan pernah mengikutinya lagi. Sungguh tak disangka, kompetisi Dewa Koki kali ini ternyata memiliki kejutan yang sangat luar biasa. Sepertinya hasilnya sudah jelas, pemenang kompetisi ini pastilah Master Chef Zheng. 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 Rasa ini. Master Chef Zheng. Master Chef Zheng. Master Chef Zheng. Presiden Gu, menurutmu dari mereka berdua, masakan siapa yang lebih enak? Kamu bertanya pada siapa? Apa aku sudah mencicipinya? Presiden Gu, hidung Anda seperti anjing. Maksud saya, bukan begitu. Maksud saya hidung Anda itu sangat tajam. Bukankah sekali cium saja sudah tahu? Aromanya terdengar hampir sama. Nyonya Gu dan Master Chef Zheng, keduanya sangat luar biasa. Sampai orang seperti Presiden Gu, yang menderita anoreksia parah, sekarang jadi punya nafsu makan. Itu baru aromanya saja. Nasi goreng buatannya pasti sangat tidak enak. Bagaimana kamu bisa seyakin itu? Apa jangan-jangan kamu sudah melakukan sesuatu yang curang? Aku? Siapa yang curang? Jangan memfitnah sembarangan ya. Bagaimana hasilnya? Nyonya Gu sudah mengunyahnya cukup lama. Hasilnya benar-benar membuat penasaran. Menurut kalian berdua, sebenarnya siapa yang masakannya lebih enak?
Sepertinya Chef Dewa Zeng. Setahu saya dari Master Chef Zeng, selama beberapa tahun terakhir ini dia terus mendalami masakan ini. Sehebat apapun Nyonya Gu, dia tidak akan bisa dalam masakan ini mengalahkan Master Chef Zeng. Rasa ini? Bagaimana Nyonya Gu? Bahkan untukmu sekalipun, tidak akan bisa menemukan celah kan? Ini cukup bagus. Tapi kamu masih melewatkan satu langkah yang paling penting. Mustahil. Aku sudah mendalami hidangan ini selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin ada yang salah? Rasanya hampir sama, tapi punya Nyonya Gu ini memang terasa lebih enak. Iya, masakan Nyonya Gu rasanya jauh lebih kaya. Kenapa bisa jadi begini? Aku mengira Nyonya Gu akan menang, tapi menang dengan suara bulat itu sungguh berlebihan. Ini mustahil. Bagaimana mungkin? Nasi goreng yang Cheng milikku benar-benar sempurna. Benar, ini sama sekali tidak mungkin. Pokoknya mustahil. Apa yang kau masukkan ke dalamnya? Apa yang kamu masukkan ke dalamnya? Aku tidak menambahkan apapun, tapi justru mengurangi satu bahan daripada milikmu. Mengurangi satu bahan? Bahan apa yang dikurangi? Aku melaporkan bahwa dia berbuat curang. Bagian itu dikerjakan oleh orang lain. Jika kamu merasa tidak enak badan, pulang saja dan istirahatlah. Jangan membuat kekacauan di sini. Kakak Gu, dia benar-benar curang. Kalian harus percaya padaku. Nona Zhang, bagaimana kalau saya saja yang mengantar Anda pulang dulu? Kenapa kalian semua tidak ada yang percaya padaku? Dia benar-benar berbuat curang. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa membuatnya sendiri? Itu karena kami tidak bodoh ataupun buta. Nona Zhang, apa kamu punya gangguan mental? Nyonya Gu melakukannya tepat di hadapan kita semua. Kalau begitu mungkin saja ada perangkat rahasia di atas kompornya. Zhang Xueying, apakah kesuksesanku membuatmu begitu iri? Sebelum kamu menyakitiku, bisakah kamu memakai otakmu dulu? Aku mengaku saja aku yang menukar garamnya. Astaga, kamu benar-benar licik. Sekarang kamu bisa bilang tidak punya garam. Tapi bagaimana caramu memasaknya? Mungkinkah bahwa aku sama sekali tidak memakai garam? Kamu tidak pakai garam? Tidak pakai garam? Bagaimana bisa rasanya tetap pas? Itu karena aku tidak memakai garam. Dan secara kebetulan kamu malah menambahkan garam. Pada dasarnya bahan makanan seperti ham sudah memiliki rasa asin. Garam hanya akan merusak cita rasa asli bahan makanannya. Jika begitu keadaannya, aku benar-benar tidak terpikirkan. Sudahlah, dalam pertandingan hari ini, aku mengakui kekalahanku dengan lapang dada. Apa? Mana mungkin? Ngomong-ngomong, apa yang baru saja kamu katakan? Omong-omong, apa yang kamu katakan tadi? Aku tidak mengatakan apa-apa. Nakal ya. Hampir saja aku masuk ke dalam perangkapmu. Kakak Gu, tolong. Menolongmu? Soal Xueying itu, dia itu kakak iparmu. Kalau dia mau memberimu pelajaran, biarkan saja dia melakukannya. Aku takut dia juga akan menghajar aku. Xueying, sepertinya aku memang harus memberimu pelajaran sedikit. Jangan mendekat. Aku ini menguasai taekwondo loh, aku sangat hebat. Itu malah jadi lebih menarik, karena aku tidak suka menindas orang lemah. Jangan mendekat. Rasakan ini. Ini karena kamu sudah mencuri nilaiku. Ini karena kamu sudah menukar garamku. Dan ini karena kamu sudah merebut juaraku. Petugas keamanan. Nona Zhang, Kenapa kalian baru datang? Lihat wajahku, cepat selamatkan aku. maaf, Nona Zhang, Anda dicurigai melakukan kecurangan sebagai wasit. Pihak grup God of Cooking kami tidak menyambut kehadiran Anda. Apa maksudmu? Kamu membiarkan mereka menangkapku. Lepaskan aku. Aku adalah nona besar keluarga Zhang. Kalian berdua sampah rendahan. Baguslah, tidak perlu repot berjalan kaki sendiri lagi. Brengsek, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Ini, pertandingan yang tadinya berjalan lancar, sekarang jadi berantakan. Semuanya sudah kacau. Hadirin sekalian, meskipun dalam pertandingan ini memang terjadi sedikit insiden kecil, tapi hal itu tidak menghalangi pemenang juara kali ini, yaitu Nyonya Gu kita. Siapa namamu yang sebenarnya? Sudahlah, itu tidak penting. Beri tepuk tangan.
Hadirin, pertandingan telah berakhir. Silakan semuanya kembali ke rumah masing-masing. Cepatlah pulang. Untuk pidato kemenanganku, aku tidak punya pidato apapun. Aku ingin pulang dan segera memasak untuk suamiku. Semuanya silakan pergi dulu ya. Dadah. Oh ya, ingat kirim uang hadiahnya ke kartu bank milikku. Kenapa kamu tampak terburu-buru begitu? Aku tidak merasa begitu kok. Kamu tidak mungkin sedang menyembunyikan rahasia dariku, kan? Gawat. Apa dia sudah mengetahuinya? Memangnya apa yang aku sembunyikan darimu? Katakan, apa benar kamu adalah murid dari Master Jesse? Apa sih? Ternyata itu yang ingin kamu bicarakan. Memangnya apa lagi? Menurutmu apa yang ingin aku katakan? Aku bukan Master Jesse dan aku sama sekali bukanlah murid dari Master Jesse. Sudahlah, jangan berpikir yang macam-macam. Presiden Gu, sudah saatnya kita pergi. Sudah tidak penting lagi apakah itu benar atau tidak selama aku bersamanya. Maka aku tidak perlu lagi mencari Master Jesse. Ayo pergi. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Mau apa? Boleh minta kontaknya? Bukankah itu tidak perlu? Pernikahan kita kan cuma pura-pura. Bukannya kamu sendiri yang bilang, kalau bersandiwara harus dilakukan dengan totalitas. Tapi itu tetap tidak perlu sampai bertukar kontak segala. Paling tidak aku harus tahu siapa namamu kan? Namaku? Aku tidak punya nama. Sudah, jangan bertanya lagi. Jika kamu bertanya lagi, aku tidak akan memasakkan makan malam untukmu. Bibi? Apa kamu tidak bosan? Sudah aku bilang, keluarga kami tidak menyambutmu. Bibi, aku benar-benar tahu kesalahanku. Maafkanlah aku. Bisakah anjing berhenti makan kotoran? Apa yang terjadi? Kakak Gu, aku benar-benar sudah tahu kesalahanku. Dulu aku terlalu egois. Aku akan berubah ke depannya. Orang yang harus kamu mintai maaf bukan aku kan? Kakak, aku tahu aku salah. Kedepannya aku akan menjadi adik yang baik. Aku sungguh bersalah. Mohon maafkanlah aku. Kalau begitu, tiadalah saja. Apa? Tiada? Bukankah itu agak keterlaluan? Tidak juga. Bukankah meminta maaf itu harus dilakukan dengan tulus? Misalnya, menebus kesalahan dengan nyawa atau semacamnya? Aku benar-benar sadar sudah salah. Begini saja, aku akan mengajakmu ke klub di Hau. Semua biayanya biar aku yang bayar. Maafkanlah aku ya. Istriku, maafkanlah dia. Aku akan menemanimu pergi. Kakak Gu, kamu tidak perlu ikut. Kenapa? Karena si bodoh ini ingin menjebakku. Menarik sekali. Ingin mempermainkanku. Lihat saja bagaimana aku akan memberinya pelajaran. Baiklah, ayo pergi. Pergi? Ternyata dia begitu mudah terpancing. Benar-benar tipikal wanita desa yang belum pernah melihat dunia luar. Jadi pergi tidak? Kenapa diam saja? Cepat pimpin jalannya. Iya, ayo. Kakak Gu, kami pergi dulu ya. Lebih baik aku menemanimu. Kamu tidak perlu khawatir, diamlah manis di rumah saja. Xiao Zhao, Xiao Zhao. Presiden Gu, ada apa Presiden Gu? Nyonya bilang ingin pergi ke suatu tempat bernama klub di Hau. Kamu segera ke sana dan tolong jaga dia baik-baik. Dia memang peduli sekali pada istrinya. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa melepaskannya. Aku pergi ke klub di Hau? Ini tidak pantas Presiden Gu, padahal aku tampan begini. Apa hubungannya dengan wajahmu? Kamu masih belum mengerti apa yang aku maksud. Memangnya itu tempat macam apa? Tempat apa? Itu kan tempat. Gawat, cepat berangkat. Ini sungguh mengerikan. Bagaimana bisa membawanya ke tempat seperti ini? Ini benar-benar menakutkan. Presiden Gu, bagaimana kalau aku tidak masuk saja? Pria tampan sepertiku, aku takut mereka akan melahapku. Hai pria tampan. Kamu orang baru? Kenapa belum pernah melihatmu? Kurang ajar. Siapa yang memberimu izin menyentuhku? Cosplay jadi bos galak ya, aku suka. Berapa hargamu? Aku akan menyewamu sebulan penuh. Omong kosong apa ini? Aku bukan model pria. Jangan salah, dia benar-benar terlihat seperti bos besar. Coba katakan, wanita, kau sedang memancing emosiku. Ayo coba dengar. Benar-benar sangat menakutkan. Seharusnya aku tidak datang. Aku... Apa yang mau kalian lakukan? Tingkatan apa sebenarnya klub ini? Sampai ada model pria macam ini.
cepat pergi, aku tidak akan pernah datang ke sini lagi. Jaga ucapanmu. Memangnya seleraku serendah apa? Pria tampan, sebutkan saja hargamu. Kakak punya banyak uang, aku sanggup membayarmu. Benar sekali. Melihatmu berpakaian sangat menarik begini, bukankah ini memang untuk tontonan kami para wanita? Enyah kalian semua. Aku kesini untuk mencari istriku sendiri. Sial, apa yang sedang dia lakukan sekarang? Aku sangat ingin tahu. Selanjutnya, izinkan saya mempersembahkan sebuah lagu dengan sepenuh hati. Selanjutnya, perkenankan aku mempersembahkan sebuah lagu dengan sepenuh hati. Sungai besar mengalir ke timur. Kak, tidak bisa. Ambil saja uang ini untukmu. Nyanyian nona besar ini benar-benar bisa membuat orang tiada. Apa yang kalian lakukan? Cepat bujuk dia minum alkohol. Sudah kucoba, tapi dia tidak mau. Dia memegang mikrofon itu lebih erat daripada memeluk ibunya sendiri. Cepat bujuk lagi. Kakak, lelah bernyanyi, kan? Bagaimana kalau kita minum sedikit? Kemarilah. Coba kamu nyanyikan lagu Zai Shu Yifang untukku. Aku tidak bisa. Kenapa kamu jadi model pria kalau tidak bisa menyanyi? 2 ekor Zhang Suing, 2 ekor Zhang Suing. Kenapa dia belum datang juga? Jika tidak segera datang, aku bisa tersiksa oleh leluhur yang satu ini. Kak, cuma dia. Apa kamu membawa barangnya? Bisa bereskan dia tidak? Tenang saja, adikmu ini mungkin tidak punya keahlian lain. Tapi kalau wanita ini sangat mudah untuk ditaklukkan. Ini baru adikku yang pintar. Pergilah. Cantik. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah sepupu dari Zhang Xueying. Nama saya Zhang Haoran. Senang bertemu denganmu. Keluarga-keluarga Zhang, kalian semuanya sudah keluar menjadi model pria sekarang? Aku bukan model pria. Aku hanya ingin berkenalan dengan Nyonya Gu. Bukannya aku tidak mau minum. Arus sungai yang kuat. Wah, Aku memang model pria. Aku model pria. nah begitu baru benar. Ayo, mari bersulang. Tos, wanita sampah, tunggu saja sampai aku membuatmu sangat mabuk dan lihat apa yang akan aku lakukan padamu. Cepat kemari dan bersulang untuk Nyonya Gu. Kenapa kamu melamun saja? Tos, tos. Bagus. Suaramu bagus sekali. Bagaikan suara surga. Hauran, apa yang kamu lakukan, Hauran? Kenapa ada 2 sosok dirimu di hadapanku? Dan kalian berdua sama-sama terlihat bodoh. Apa yang kalian lakukan? Satu wanita saja tidak bisa kalian tangani? Benar-benar sekelompok sampah. Cepat pergi dari sini. Kak, aku. Kamu ini bisa diandalkan tidak sih? Bukankah kamu bilang tidak ada wanita yang tidak bisa kamu taklukkan? Aku juga tidak tahu. Ternyata dia sangat kuat minum. Dia itu seperti monster, padahal kami semua sudah bergiliran mencekokinya. Kenapa kamu sangat terburu-buru? Adikmu ini masih punya senjata rahasia? Nyonya Gu, setelah bernyanyi selama ini, tenggorokanmu pasti terasa sangat kering. Mari, minum segelas dulu. Ayo, kita lanjutkan. Berpesta. Berhasil. Kepalaku. Ada apa dengan kepalamu? Ada tanduk di kepalaku. Dan ekor di belakangku. Tak ada seorang pun yang tahu. Kenapa terburu-buru? Berapa banyak rahasia yang aku punya? Tunggu 5 menit lagi. 2 ekor harimau, 2 ekor harimau, 2 ekor harimau. Lalalala. Sebenarnya bisa atau tidak? Ini 10 menit. Tunggu 10 menit lagi. Pas sekali dia pergi, tambahkan sedikit lagi. Aku tidak percaya ini. Begini saja kamu belum pingsan? Baunya sangat busuk. Siapa yang mau meminumnya? Nyonya Gu, ini adalah koktail. Ayo semuanya. Mari kita lanjutkan. Setiap malam teringat pesan dari ibu. Dengan dosis sebanyak ini, dia
Sebanyak ini, meskipun dia seekor gajah, dia pasti akan... Sudah tidak tahan lagi. Aku juga sudah tidak tahan. Kalian semua masuk ke sini. Kelompok model pria ini sangat biasa, ganti dengan orang-orang SKP. Sepertinya kamu sedang mabuk berat ya. Aku sudah memanggil orang untuk membuat perhitungan denganmu. Biar ku beritahu yang sebenarnya, wanita tak tahu malu. Tempat ini sekarang adalah jebakan yang sudah kupersiapkan sebagai perangkap maut untukmu. Apa kalian benar-benar mengira aku bodoh? Definisi dari sebuah perangkap adalah ketika Cubawang mampu menghabisi semua orang yang ada di sini. Hanya berpura-pura tenang. Sangat berpura-pura tenang. Kawan-kawan maju, tangkap dan lucuti dia. Monster. Hanya satu orang tapi bisa menjatuhkan semua orang. Masih belum cukup? Hanya sekumpulan sampah. Kamu hebat dalam bertarung. Ya, aku masih punya 50 orang di luar sana. Dasar wanita hina. Aku akan membuatmu kelelahan sampai tiada. Bangun, cepat bangun. 18 arahan sudah sampai di sini. Semua orang asing minggir. Hancurkan mereka dan berikan mereka bantuan pernapasan setelah kalah telak. Dari mana asal biksu bau ini? Zhang Suing, kamu tidak benar-benar mengira aku akan sebodoh itu dengan datang sendirian kan? Apa? Mungkinkah rencanaku sudah kamu baca? Serang, hancurkan mereka semua untuk membalaskan dendam adik seperguruan kecil. Apa yang mau kalian lakukan? Aku adalah tuan muda keluarga Zhang, Zhang Haoran. Benar sekali, kami adalah keluarga-keluarga Zhang. Kalian, biksu busuk ini, kalau mau membela wanita rendahan ini, kamu juga harus tahu diri. Berani-beraninya kamu. Habisi dia. Kak, kamu tidak mengatakannya kepadaku? Jangan tunggu dulu. Orang-orang kuil Shaolin itu sudah datang. Jika kalian sudah menghajarnya, kalian tidak boleh memukulku lagi. Atas dasar apa? Ini semua karena ide burukmu. Kamulah yang paling pantas dipukul. Karena kamu aku ikut kena getahnya. Jangan pukul. Aku seorang wanita. Jika biksu memukulku, itu tidak sopan sekali loh. Aku juga seorang wanita. Tidak masalah kan kalau aku yang memukulmu. Tolong aku. Tolong. Hentikan, jangan memukulnya lagi. Tolong. Cukup, berhenti. Tempat ini tidak cocok untukmu. Ikutlah aku pulang. Mau apa? Aku belum puas memukulnya. Kakak Gu, lihatlah apa yang dia lakukan padaku. Zhang Sui yang diam kamu. Cukup sampai di sini ya. Kesabaranku ada batasnya. Pergi. Apa yang kamu lakukan? Kakak Gu, mengapa hanya memedulikan wanita jahat itu dan bukan aku? Kalau menurutku, kamu pantas mendapatkannya. Apa semua pria di dunia ini sudah tiada? Kenapa harus merebut suami orang lain? Aku tidak peduli kakak Gu adalah milikku. Aku hanya mau kakak Gu. Sih. Bagi hasil sama rata, berikan padaku. Akan kugadaikan benda ini. Kak, ini giok ini tidak bisa sembarang kamu bawa. Ini adalah barang milik Master Jesse. Jesse, koki itu. Aku tidak peduli milik siapa. Kak, Master Jesse bukanlah sekadar sosok legendaris Dewa Koki belaka. Latar belakangnya sangat tidak terduga. Seberapa hebat kekuatannya? Dibandingkan dengan keluarga Gu bagaimana? Dia lebih kaya dari 10 orang seperti keluarga Gu. Benarkah? Benar. Kalau begitu, jika aku membawa giok ini, bukankah aku bisa melakukan apapun di Minhai sesuka hatiku? Kak, apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimana menurutmu? Halo. Ya, aku tahu. Siapa itu? Jangan mencuri makanan. Bukan siapa-siapa, hanya saja barangku baru saja dicuri orang. Barang apa itu? Apakah itu penting? Tidak penting, tapi aku tahu siapa pelakunya. Oh ya, sebentar lagi guruku akan datang. Gurumu? Maksudmu Master Jesse? Guruku bukan Master Jesse, guruku adalah Master Kongju. Tapi itu tidak masalah. Apakah itu Master Jesse atau bukan? Sudah tidak penting lagi, karena sekarang aku sudah memilikimu. Guruku sudah datang, jangan mencuri makanan lagi ya. Masuklah ke kamar dan tunggu di sana. Sudah datang? Benar-benar deh.
Bukan. Apa yang kalian lakukan di sini? Aku sarankan sebaiknya kamu pikirkan baik-baik sebelum bicara. Kakakku sekarang sudah jauh lebih hebat dari sebelumnya. Sepertinya sih tidak ada perubahannya. Bukannya masih saja kecil seperti biskuit bayi. Nona ini berbaik hati, jadi aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Kedatanganku hari ini ada dua hal. Pertama, menyuruhmu berkaca di cermin. Sungguh cantik. Gadis desa tetap saja gadis desa. Aku menyuruhmu berkaca itu agar kamu sadar diri. Kamu sama sekali tidak pantas untuk kakak Gu. Jangan narsis. Katakan saja, apa hal yang kedua? Hal kedua, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Asalkan kamu meninggalkan kakak Gu, aku bisa memberimu uang yang sangat banyak. Kamu seharusnya belum pernah melihat cek kan? Cukup tuliskan beberapa angka di atasnya, dan kamu akan mendapatkan uang yang tidak mungkin kamu hasilkan seumur hidupmu. Ini bisa cair berapa ya? Menurutku, kamu hanyalah gadis desa. Bagaimana kalau begini? Asal kamu berjanji untuk meninggalkan kakak Gu, cek ini boleh kamu isi sesukamu. Isi sesukaku? Berapapun jumlahnya boleh? Aku adalah orang yang menepati janji. Sudah selesai kuisi. Kenapa kamu mengisinya sebanyak ini? Bukankah kamu tadi menyuruhku untuk mengisi sesuka hatiku? Gadis desa bodoh, mana mungkin aku punya uang sebanyak ini? Maaf sekali tadi aku tidak sengaja. Tidak menepati janji dan mau bertindak licik ya? Besok aku akan memberimu selembar cek lagi, tapi paling banyak hanya boleh diisi $1 juta. Aku tidak mau. Aku ingin yang bisa kuisi sesukaku. Jangan memaksa aku menggunakan kekerasan. Aku mengasihanimu yang miskin ini, makanya aku memberikanmu uang tip. Aku bukan orang bodoh. Terima saja selagi aku masih bersikap baik. Tunggu sebentar. Apalagi sih, aku beritahu ya. Aku sedang lapar dan ingin makan. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu di sini. Siapa yang sedang bermain denganmu? Sebaiknya kamu sekarang pergi dengan tenang dari keluarga Gu, karena di keluarga Gu ini tidak ada tempat untukmu. Zhang Xueying, aku dan Gulanan adalah pasangan yang sudah menikah secara sah. Kamu apa? Aku ini nyonya muda, sedangkan kamu apa? Aku beritahu padamu ya, Zhang Xueying, aku hanya menghargaimu sebagai adik angkat Gulanan, makanya aku selalu bersabar padamu. Seharusnya kamulah yang berkaca. Lepaskan. Kenapa harus memberi salam sebesar itu? Lepaskan. Wanita kurang ajar. Beraninya kamu memukul kakakku. Kenapa harus memberikan penghormatan sebesar ini? Zhang Haoran, Aku tidak sengaja. kamu menginjak kakiku. Kak, kamu tidak apa-apa? Sampah, cepat bantu aku bangun. Apa kamu baik-baik saja, hah? Lihat apa kamu? Apa ini lucu? Ini hiburan yang sangat lucu. Kamu tamat. Kamu berani memukul kakakku? Ada apa berisik begini? Apa kalian tidak membiarkan orang tidur? Kalian? Apa yang kalian lakukan? Menantuku? Apa kamu baik-baik saja? Ibu, aku tidak apa-apa. Bibi, bukan aku yang melakukannya. Dialah yang memulainya. Aku tidak melakukan apa-apa. Dia hanya pura-pura. Dia cuma berpura-pura. Pergi sana. Keluarga kami tidak menerima kalian di sini. Bibi, dengarkan penjelasanku. Aku sungguh tidak memukul siapapun. Ibu, dia memang tidak melakukannya. Akulah yang memukul diriku sendiri. Tidak apa-apa. Tenanglah. Kak, dia itu wanita licik. Levelnya jauh di atasmu. Kita harus bagaimana sekarang? Kaulah yang wanita licik. Semua keluargamu itu licik. Sudahlah. Jangan takut ya, ada ibu di sini. Aku ingin tahu siapa yang berani menindasmu. Bibi, aku benar-benar tidak memukulnya. Jangan percaya aktingnya itu. Benar. Aku cuma acting. Pergi. Kalian semua keluar dari sini. Pergi sana. Ada apa ini? Apa yang terjadi di sini? Dia memukul istrimu. Apa kau tidak mau melakukan sesuatu? Kakak Gu, aku sungguh tidak memukulnya.
Bukankah kau ingin menemui Master Jesse? Aku punya caranya. Sekarang aku sudah tidak butuh lagi, pergilah kamu, di sini tidak menerimamu. Kak Gu, aku benar-benar tidak memukulnya. Bukankah kamu ingin bertemu Master Jesse? Aku punya caranya. Aku tidak membutuhkannya lagi sekarang. Pergilah kamu. Kamu tidak disambut di sini. Kakak Gu, apa yang kukatakan itu benar? Sejujurnya, aku adalah murid Master Jesse. Kamu memfitnah. Master Jesse tidak mungkin memiliki murid sepertimu yang hanya bisa mengacaukan dapur. Bukti lebih kuat dari sekadar kata-kata. Kalian lihat, apa ini? Ini adalah giok pribadi milik guruku. Wah, astaga. Dia benar-benar tak tahu malu. Zhang Xuing, aku sudah lama tahu itu kamu. Tapi aku tidak menyangka kamu akan mengeluarkannya tepat di hadapanku. Kupikir kamu hanya iri saja. Aku terlahir cerdas. Bahkan Master Jesse pun ingin mengangkatku sebagai murid. Lalu kenapa? Putra saya sudah diurus oleh menantu saya, tidak butuh yang namanya Master Jesse. Bibi, saya sarankan sebaiknya Anda berpikir jernih sebelum bicara. Bibi, aku sarankan sebaiknya kamu berpikir jernih sebelum bicara. Guru kakakku bukan hanya sekadar legenda Dewa Koki semata. Latar belakang dibaliknya, 10 orang seperti keluarga Gu pun tidak akan sanggup menyinggungnya. Pernahkah kalian berpikir tentang sebuah kemungkinan? Kemungkinan apa? Kemungkinan kamu diusir dari keluarga-keluarga Gu. Aku justru selalu memikirkan kemungkinan ini. Yaitu, benda ini adalah milikku. kalau mau mengarang cerita, buatlah yang agak nyata. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini diberikan oleh guruku. Lihat saja sendiri. Bukankah benda ini jatuh dari tubuhku? Kamu... Kenapa? Bisa ada rekaman kamera pengawas? Kamu pikir aku bodoh? Ya? Barang sepenting ini. Masa kan tidak aku periksa? Ini tidak ada hubungannya denganku. Dia yang menyuruhku melakukannya. Bukan aku. Zhang Haoran. Jika papan ini milikmu, maka bukankah Master Jesse itu adalah... Yang ini? Biar ku beritahu yang sejujurnya, bahwa sebenarnya aku adalah Master Jesse. Kalau begitu, kenapa sebelumnya kamu tidak mengakuinya? Itu adalah nama yang diberikan guruku. Kepadaku sebagai seorang gadis, aku merasa segan mengakuinya. Apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Ibu, apakah ibu sudah mengetahui hal ini sejak awal? Kalau tidak, ibu pasti tidak akan menyetujuinya. Ya, ibu sudah lama tahu. Memang begitulah adanya. Hebat sekali. Kalian berdua, cepatlah pergi dari rumahku. Atau aku akan benar-benar membawanya ke hukum. Tunggu sebentar. Ini tidak ada hubungannya denganku. Semua ini adalah idenya. Kakak Gu, aku sungguh sudah tahu kesalahanku sekarang. Kumohon maafkanlah aku. Ini semua salahku. Memanjakanmu sejak kecil sampai jadi begini, membuatmu sekarang menjadi begitu bertindak sesuka hati. Kakak Gu, kamu sudah berjanji pada ayahku akan menjagaku. Kamu hanya diam saja, melihatku masuk penjara. Sudah, kalian mundur saja. Sisanya biar aku yang urus. Mengirim kalian ke penjara juga demi kebaikan kalian sendiri, biar kalian di dalam penjara merenungkan semua perbuatan kalian. Kamu sudah melanggar pantangan. Murid pembangkang, kamu berhenti di situ. Siapa kamu? Kenapa mengejar menantuku? Siapa aku? Aku adalah gurunya. Dia tidak mematuhi peraturan suci. Aku harus memberinya pelajaran. Aku ini murid biasa, kenapa aku tidak boleh makan? Waktu itu kamu berjanji akan mematuhi peraturan suci, makanya aku menerimamu sebagai murid. Itu karena kalian menipu anak kecil. Kalian bilang di gunung ada Kera Sakti, makanya aku mau pergi. Jangan membuat masalah. Hari ini aku benar-benar harus memberimu pelajaran. Guru, harap tenang dulu sebentar. Guru, harap tenang dulu. Bagaimana aku bisa tenang? Dia sudah memakannya, bagaimana aku bisa tetap tenang? Guru, silakan buka kode pembayaran Anda. Untuk apa aku membuka kode pembayaran? Biar ku beritahu ya. Hari ini kamu harus memberiku penjelasan yang masuk akal. Jika kamu tidak memberikan penjelasan yang masuk akal, hari ini aku akan membuatmu... WeChat menerima $1 miliar. Ini penjelasan yang bagus. Penjelasan ini sangat bagus. Guru, saya senang jika Anda merasa puas. Sudah kubilang kan, dia hanya murid awam. Untuk apa mematuhi aturan suci yang kaku itu?
tidak perlu dipatuhi lagi. Benar sekali, untuk apa mematuhinya? Ya Wei, aku haus. Ambilkan aku air. Apa yang sedang kamu lakukan? Guru, siapa yang Anda panggil barusan? Nona besar keluarga Su tidak ada di sini? Bukankah itu dia? Apa? Sudahlah, jangan menangis lagi. Ibu akan memberinya pelajaran untukmu. Gu Mishue, mengapa kamu menindas kakak? Aku tidak menindas kakak. Kakak yang tidak baik. Dia hanya mengerjakan tugas sekolah miliknya sendiri dan tidak mau mengerjakan milikku. Dasar anak nakal, siapa yang mengajarimu hal seperti itu?